Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan dan menceritakan bagaimana pengalaman saya dalam pengembangan diri dan personal branding selama 1 semester sebagai mahasiswa baru di Universitas Brawijaya. So, before I answer the main topic in this video, I would like to introduce myself first. Hello everyone, my name is Febriana Nur Aziza Baribahu. You can call me Febriana or Bia. My number absent is 6 and I'm from class 1H of the Business Administration in the Faculty of Professional Studies. Nah, pada topik yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang saya pelajari dalam mata kuliah pengembangan diri dan personal branding selama 1 semester ini. Mengembangkan diri saya lebih baik lagi dan juga dapat membantu saya untuk membangun branding yang baik. Di sini saya belajar bagaimana saya menyusun goal saya dengan baik, kemudian bagaimana saya mengenali diri saya secara realistis, yaitu dengan melakukan beberapa langkah, contohnya seperti analisis SWOT. Ada juga saya belajar bagaimana mengidentifikasi nilai-nilai pada diri saya, kemudian mengembangkan potensi dan skills yang ada pada diri saya untuk memudahkan saya dalam mencapai goals dan impian saya. Pada mata kuliah pengembangan diri dan personal branding, saya mempelajari beberapa aspek. Namun ada salah satu aspek yang menurut saya relevan bagi diri saya dan juga sangat penting bagi diri saya, yaitu self-awareness. Mengapa penting? Karena menurut saya self-awareness ini adalah cikal bakal kita untuk bagaimana cara kita lebih mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Karena dengan melakukan self-awareness, kita lebih mengenal diri kita dan juga kita lebih mengetahui kelebihan dan kekurangan pada diri kita agar dapat mengenali potensi yang kita punya dan bagaimana cara kita mengembangkannya agar dapat mencapai tujuan kita, serta juga dapat mengatur bagaimana cara kita untuk melakukan personal branding dengan baik, untuk memperluas relasi dan networking kita, serta untuk mencapai karir kita yang baik ke depannya. Baik, lanjut pada poin yang kedua. Jadi pada poin yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara saya untuk mengenali diri saya sendiri dan potensi yang ada pada diri saya. Jadi saya menyadari bahwa saya memiliki karakter yang selalu berusaha untuk bekerja secara struktur dan juga teliti. Di sisi lain, saya juga menyadari bahwa saya adalah seseorang yang adaptif dan mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, terutama pada saat tugas kelompok. Di situ saya sangat antusias karena saya bisa berdiskusi dengan banyak orang, kemudian menyalurkan pendapat saya, menyalurkan ide-ide yang saya punya, dan dapat mengembangkan skills komunikasi yang saya miliki. Kemudian saya juga melakukan salah satu tes atau latihan refleksi diri untuk membantu saya dalam proses pengenalan diri, yaitu dengan melakukan analisis SWOT. Jadi lebih mengenal diri saya daripada sebelumnya. Saya mengetahui kelebihan, kemudian kekurangan, peluang apa saja, kemudian hambatannya apa saja. Nah, sekarang saya ingin menceritakan bagaimana pengalaman saya yang membuat saya lebih memahami dan lebih mengenal diri saya. Yaitu ada satu pengalaman saya diamanai untuk menjadi CO di salah satu divisi pada kepanitiaan. Saya menjabat sebagai CO pada divisi acara. Nah, di sana saya belajar. Saya belajar tidak hanya untuk bergerak dalam arahan, namun saya belajar di situ saya belajar bagaimana saya memberi arahan bagaimana alur kerja, kemudian merangkul teman-teman saya dalam satu grup. Jadi ternyata hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Saya harus mengerti bagaimana karakter-karakter di setiap orang pada divisi saya, kemudian bagaimana cara agar semuanya bisa bekerja dengan baik. Saya juga belajar bagaimana cara saya mengatur pembagian tugas dan sebagainya. Hal tersebut membuat saya memahami, ternyata saya memiliki jiwa kepemimpinan pada diri saya. Baik, kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Nah, pada poin yang ketiga, saya akan menjelaskan dan menceritakan mengenai keterampilan apa saja yang saya kembangkan selama 1 semester ini. Yang pertama adalah komunikasi. Nah, mengapa komunikasi? Karena pada cerita pengalaman saya sebelumnya, saat menjadi CO, divisi acara pada salah satu kepanitiaan, itu membuat saya lebih memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan banyak orang. Keterampilan yang kedua ada time management. Mengapa time management? Jadi pada awal semester 1 saya merasa masih kurang dan masih harus belajar lebih dalam lagi mengenai pengaturan waktu. Namun saya sudah memiliki solusi untuk mengatur skala prioritas saya antara akademik dan juga organisasi agar tetap seimbang keduanya. Kemudian untuk keterampilan yang ketiga adalah public speaking. Nah, mengapa public speaking? Jadi saya merasa sangat berkembang dalam keterampilan ini dikarenakan juga dibantu oleh presentasi pada mata kuliah pengembangan diri dan personal branding, karena saya dapat mengembangkan skill public speaking saya. Baik, sekarang kita sampai pada poin yang keempat, yaitu personal branding blueprint. Yang pertama adalah personal positioning statement. Jadi saya memposisikan diri sebagai mahasiswa yang komunikatif dan juga dapat diandalkan. Jadi saya berfokus pada kemampuan saya dalam berkomunikasi. Jadi pada saat saya menyampaikan informasi secara jelas dan juga dalam membantu untuk mengarahkan tim saya untuk mencapai tujuan bersama. Baik, untuk yang kedua adalah 3 personal brand keywords. Jadi menurut saya 3 kata yang sesuai pada diri saya adalah komunikatif, reliable, dan juga growth oriented. Mengapa demikian?
karena ketiga kata tersebut sesuai dengan diri saya sendiri, yaitu dengan cara saya bekerja dalam kelompok, dalam tim, kemudian cara saya untuk beradaptasi, dan juga bagaimana cara saya berkembang sampai sejauh ini. Yang ketiga, ada unique value proposition. Jadi menurut saya, nilai unik yang bisa saya tawarkan adalah kemampuan saya dalam berkomunikasi. Jadi bagaimana saya menyampaikan ide-ide yang saya miliki dengan secara sederhana namun tetap kuat. Jadi orang lain dapat lebih mudah untuk memahami dan mengikuti arah pembahasan yang saya sampaikan. Hal tersebut juga didukung oleh keterampilan public speaking yang saya miliki dan saya kembangkan dalam satu semester ini adalah target audiens. Nah, target audiens saya meliputi dosen, kemudian teman satu tim saya, teman satu kelompok, teman satu kelas, kemudian organisasi kepanitiaan, dan juga orang-orang profesional pada bidang komunikasi, manajemen, dan juga pelayanan publik. Baik, yang kelima ada brand personality. Jadi brand personality saya cenderung friendly, clear, dan juga kolaboratif. Jadi saya ingin menampilkan bahwa saya ini adalah seseorang yang muda dan senang diajak berdiskusi, namun juga terarah dan juga profesional. Kemudian untuk yang keenam adalah platform digital. Nah, platform digital yang saya gunakan, yang pertama ada Instagram. Nah, Instagram ini saya gunakan untuk memposting pencapaian-pencapaian atau kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah, yang kedua saya juga menggunakan aplikasi LinkedIn. Nah, di LinkedIn saya lebih menampilkan portofolio saya, kemudian kegiatan-kegiatan organisasi kepanitiaan yang saya lakukan, dan sebagainya. Baik, untuk poin yang terakhir, itu poin yang ketujuh adalah cara saya dan strategi saya untuk menjaga reputasi dan konsistensi. Nah, untuk menjaga reputasi, saya akan sangat menjaga cara saya berkomunikasi dengan orang lain, baik di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial, dan juga saya menghindari unggahan-unggahan yang melenceng dari nilai profesional pada diri saya, karena pada saat ini jejak digital itu sangat penting. Kemudian saya juga akan terus untuk membagikan kegiatan-kegiatan positif yang saya lakukan. Kemudian untuk konsistensi, saya akan terus menjaga insight yang akan saya sebarkan, yaitu dengan menyebarkan kegiatan-kegiatan positif yang saya lakukan. Baik, kita sampai di poin kelima. Jadi kali ini aku akan bercerita mengenai kisah transformasi pada diriku. Oke, kita mulai. Jadi cerita ini berawal dari saya yang kembali dipercayai sebagai koordinator divisi acara di suatu kepanitiaan. Nah, saya menganggap hal ini adalah bisa lebih mudah karena saya sudah memiliki pengalaman menjadi koordinator divisi acara sebelumnya. Tapi ternyata disitulah letak tantangan yang saya hadapi nantinya. Nah, jadi dinamika tim kali ini itu sangat berbeda. Jadi pada cara berkomunikasi yang dulu itu menurut saya sudah sangat efektif, namun pada kepanitiaan kali ini itu kurang bisa berjalan jika saya menggunakan cara komunikasi seperti dulu. Jadi ada beberapa timeline pembagian tugas yang sering melewati batas timeline, kemudian juga koordinasinya tidak tertata dengan rapi, terjadi miskomunikasi dan sebagainya. Jadi dari situ saya sadar, saya terlalu mengandalkan pola lama dari cara saya memimpin tanpa saya melihat terlebih dahulu bagaimana karakter-karakter dari anggota tim saya. Jadi titik baliknya terjadi pada saat telah melakukan beberapa rapat dan saya merasa bahwa progres kita itu stuck dan setiap rapat itu selalu buntu. Nah, dari situ saya melakukan evaluasi pada diri saya, bagaimana cara saya melakukan komunikasi pendekatan pada anggota-anggota di tim saya itu, bagaimana cara saya untuk lebih mendengarkan saran dan pendapat dari mereka, kemudian juga lebih mengerti dari sudut pandang mereka, lebih mengerti dan lebih bisa membaca karakter mereka, dan juga lebih memberikan arahan, instruksi secara fleksibel dan juga jelas agar mereka lebih paham dan lebih bisa mengikuti arah pembahasan atau arah instruksi yang saya sampaikan. Nah, dari hasil saya mengevaluasi diri saya dan juga menerapkannya secara langsung, cara perlahan suasana kerja itu semakin hidup, semakin membaik. Nah, anggota saya sudah bisa lebih aktif, kemudian di setiap masalah sudah bisa cepat untuk diatasi, dan juga alur kerjanya itu lebih terstruktur, lebih tersusun. Nah, dari situ saya belajar bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya soal pengalaman, namun juga bagaimana cara kemampuan dalam beradaptasi. Dan pada akhirnya acara bisa berjalan dengan sukses dan saya juga mendapatkan pelajaran yang berharga dan juga dapat menjadi bahan untuk mengembangkan diri saya lebih baik lagi. Jadi saya belajar bahwa pemimpin itu benar-benar bukan hanya sekedar pengalaman, jadi juga berdasarkan bagaimana cara kita untuk membaca karakter dari masing-masing tim kita dan bagaimana cara kita merangkul mereka, cara kita bisa beradaptasi pada tim kita, seperti itu.
Oke, banyak sekali pengalaman dan pelajaran hidup yang saya dapatkan selama satu semester ini. Saya memahami bahwa berkomunikasi itu tidak hanya uh, berbicara di depan umum, namun juga bagaimana cara kita untuk lebih bisa beradaptasi dengan orang di sekitar kita, memahami dari sudut pandang mereka, dan memahami karena setiap orang itu memiliki banyak karakter. Selanjutnya, komitmen dan action saya yang akan saya lakukan selama 6 bulan sampai 12 bulan ke depan adalah saya akan terus berkembang dan tidak stuck di zona nyaman saya, serta saya akan menyebarkan hal-hal positif pada diri saya dan juga kepada orang lain. Kemudian, untuk diri saya di masa depan, saya sangat bangga kamu bisa sampai di titik itu. I'm very proud of you. Namun jika kamu menemukan satu titik zona nyaman, jangan sampai kamu stuck di situ dan teruslah berkembang. Karena aku tahu kamu hebat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.